Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Dadi Ramadan. Kita awali dengan berita pertama pemirsa. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional ke-72, Komisi 10 DPR RI mendorong seluruh instansi yang bergerak di bidang pendidikan dan para guru untuk terus meningkatkan profesionalitas. Karena dengan guru yang profesional mampu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah yang ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta mengatakan, pemerintah harus bisa menjadikan seluruh tenaga pengajar Indonesia menjadi lebih profesional. Hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan guru dan fasilitas sekolah untuk guru mengajar yang lengkap dan memadai. Ferdiansyah juga mendorong seluruh tenaga pengajar Indonesia terus menambah wawasannya, baik dengan mengikuti dan melakukan diskusi dalam forum-forum pendidikan atau forum guru, membaca buku atau referensi lebih banyak, serta mempelajari dan menguasai teknologi yang ada. Ketika dia menjadi guru, dia benar-benar harus menjadi yang profesional. Karena apa profesional? Karena itu adalah profesi. Nah, konteks itu kami juga sangat berharap dan sangat menghimbau kepada guru-guru yang ada di seluruh Indonesia juga bisa melakukan adaptasi di lingkungan, melakukan sinergi dengan lingkungan, melakukan peningkatan kualitas. Hal senada disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI Esti Wijayanti yang menilai pentingnya karakter pengajar merupakan panutan dan contoh baik bagi seluruh anak didiknya. Adapun tema yang diambil pemerintah dalam peringatan Hari Guru Nasional ke-72 sangat tepat karena keteladanan guru berpengaruh dalam pembangunan karakter dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Temanya mungkin sepertinya sangat sederhana, tetapi itu adalah ungkapan sesuatu yang sangat luas dan besar yang akan mempunyai implikasi yang cukup signifikan, sangat signifikan malah tidak cukup pada dunia pendidikan kita. Zikri dan Rifki TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Anggota Komisi 9 DPR RI mengimbau Kementerian Tenaga Kerja menjadi penengah agar pemerintah provinsi duduk bersama dengan pengusaha dan kelompok buruh dalam menetapkan besaran upah minimum provinsi atau UMP tahun 2018 di daerah masing-masing dengan mengacu pada PP tahun 2015 tentang pengupahan. Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan kenaikan UMP 2018 sebesar 8,71%. Namun besaran UMP di sejumlah daerah masih mendapat penolakan dari para buruh. Ditemui di Gedung DPR di Jakarta, anggota Komisi 9 DPR Ketut Sustiawan mengatakan, ketentuan yang berkaitan dengan PP 78 tahun 2015 sudah baik. Namun dengan tingkat perekonomian daerah yang berbeda-beda, menyebabkan ketimpangan di beberapa daerah yang berdekatan. Selain itu, tingkat kesulitan pekerjaan perlu menjadi pertimbangan juga, selain angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah itu sendiri. Ketut mengingatkan perumusan UMP harus melibatkan seluruh pihak, terutama pengusaha dan para buruh, agar besaran UMP yang ditetapkan tidak memberatkan dan tidak menimbulkan masalah baru seperti adanya PHK massal. Katakanlah di Jawa Barat. Jawa Barat itu Karawang paling tinggi. Tetapi di sebelahnya mungkin Purwakarta dan Subang itu akan jauh sekali. Gitu. Timpang, padahal ini daerah yang berbatasan. Tetapi di satu daerah ada industri, daerah lain pertanian gitu. Jadi saya kira ini juga akan menyebabkan ketimpangan. Kita lihat kasus Jakarta gitu misalnya. Walaupun kenaikannya seperti itu dengan pola formula di PP 78, tetapi masih mungkin sebetulnya untuk dinaikkan gitu. Anggota Komisi 9 DPR RI Ketut Sustiawan menekankan Dinas Tenaga Kerja Provinsi harus proaktif melakukan pengawasan karena selama ini masih dinilai kurang oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan harus mampu melakukan dan mengedepankan mediasi terhadap setiap permasalahan yang timbul. Kementerian Tenaga Kerja juga jangan hanya berpatok pada ada formula PP 78 gitu ya. Bahwa suatu daerah itu punya potensi lebih, tidak salah kalau misalnya dia memberikan upah itu lebih dari formula PP 78. Buktinya tahun 2014 pernah terjadi, 2015 kalau salah pernah terjadi itu. Bahwa ini lebih tinggi sekian persen dari formula PP 78. Nah yang paling penting sebetulnya adalah harus dipisahkan sektornya. Gitu. Ayu dan Rifki TVR Parlemen melaporkan.
Di berita selanjutnya, pemirsa, Komisi 10 DPR RI berharap melalui revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam atau SSK-CKR menjadi payung hukum bagi karya cetak dan karya rekam yang perlu dilindungi dan dilestarikan sebagai sumber daya kekayaan intelektual bangsa Indonesia. Selama 25 tahun, Undang-Undang SSK-CKR belum dilaksanakan secara maksimal dan makin kurang relevan, sehingga perlu segera direvisi. Temui dalam rangkaian kunjungan kerja spesifik ke Daerah Istimewa Yogyakarta, usai pertemuan di kantor Gubernur, Ketua Komisi 10 DPR Joko Ujianto menyatakan, revisi Undang-Undang SSK-CKR perlu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Selain itu, revisi ini diharapkan melengkapi dan membenahi kekurangan-kekurangan dalam usaha menghimpun, melestarikan, dan mewujudkan koleksi karya nasional. Mudah-mudahan undang-undang yang akan dirubah ini tentunya akan bisa mengakomodir seluruh kepentingan pemangku kepentingan di bidang perpustakaan. Yang menarik adalah seluruh masyarakat, baik itu masyarakat cetak, masyarakat rekam, masyarakat elektronik, yang berhubungan dengan perpustakaan ini sungguh berharap undang-undang ini secepatnya ada. Ya. Sehingga apa? Undang-undang ini bisa memayungi semua, ya, baik itu penerbit, baik itu pengarang. Hal senada disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI Sri Meliana yang menilai Undang-Undang SSK-CKR tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman. Revisi diperlukan demi menjembatani masyarakat, khususnya yang berkecimpung di dunia seni dan karya. Selain itu, untuk mengakomodir semua pihak, baik pemerintah, masyarakat penghasil karya, bagian percetakan, ikatan penulis, hingga peran perpustakaan, di mana regulasi yang ada belum mengatur secara lengkap mengenai sanksi dan pemberian jaminan perlindungan bagi pemilik karya. Semua keberatan itu masih mengacu ke undang-undang itu, ke undang-undang 27 tahun yang lalu itu. Padahal setelah undang-undang itu keluar macam-macam undang-undang yang relevan dengan urusan itu. Seperti kita sendiri baru melahirkan undang-undang sistem perbukuan. Di sistem perbukuan itu diatur mengenai hal-hal tentang penerbitan dan lain-lain. Padahal orang masih merasa keberatan dengan hal-hal yang waktu itu belum diatur. Jadi refresh, penyegaran kembali terhadap Undang-Undang Nomor 40 itu memang sangat dibutuhkan. Dari Yogyakarta, Siva Fauzia, TVR Parlemen, melaporkan. Dan pemirsa, demikianlah Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.